Lepas dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Jibril Art. Ya, kawan YouTube Indonesia. Tanpa basa-basi ya, ini mumpung ada kesempatan ketemu dengan kawan lama saya, Aibtu Firmansyah. Ya Bang ya? Betul. Dan kebetulan beliaunya hari ini sedang lepas dinas, tapi masih ada di kantor. Nah, ini satu semangat yang perlu dicontoh ini, biarpun sudah lepas dinas tapi masih ngantor. Monggo Bang Firman diperkenalkan diri, barangkali ada teman-teman yang belum tahu nih. Tuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rigza Firmansyah. Nah, tapi orang Surabaya biasanya panggil saya Bang Jarwo. Bang Jarwo. Wah, tahu Bang Jarwo? Pengisi suaranya katanya. Yang ngisi suara. Ya kira-kira begitulah. Ini Bang, kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Bang, apa ya? Ini enaknya ngobrol bahasa apa ini? Yang lagi rame dari kepolisian, maksudnya yang apa ya? Ada program yang sekiranya masyarakat belum tahu itu apa Bang? Jadi beberapa hari ini ada beberapa teman-teman ya, rekan-rekan itu WA saya, japri ke saya terkait dengan etle. Nah, ini banyak nih yang belum tahu soal itu etle. Lagi rame itu. Oke. Banyak yang tahu, rame tapi nggak paham. Betul sekali. Gitu. Gimana itu Bang? Sistem etle itu sebenarnya gimana Bang? Pertama kita harus bedakan dulu etle dengan etilang. Nah, kalau etilang itu adalah aplikasi yang ada di handphonenya petugas, tujuannya untuk mendata, memasukkan data pelanggar lalu lintas melalui aplikasi tersebut. Sedangkan etle adalah Electronic Traffic Law Enforcement atau penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan alat elektronik, IT. Dalam hal ini yang digunakan adalah CCTV. Nah, ini harus kita bedakan dulu. Nah, terus? Jadi mekanismenya itu sebenarnya hampir sama dengan penindakan tilang manual pada umumnya. Hanya saja dalam pembuktiannya lebih otentik karena kan sudah ada fotonya. Kalau di tilang manual itu kan petugas yang melakukan penindakan, kemudian nanti ada barang bukti yang dilampirkan, entah itu SIM-nya, entah itu STNK-nya, atau mungkin kendaraannya, atau mungkin kesemuanya bisa dilampirkan ya sesuai dengan tingkat pelanggaran. Betul, tingkat pelanggarannya seperti itu. Terus apa Bang ya? Kan ini etle itu ya orang paling taunya penindakan tilang melalui secara elektronik ya, tapi dia nggak tahu sistemnya itu seperti apa sebenarnya. Terus mekanismenya seperti apa gitu. Kalau mungkin pelanggaran orang sudah umum lah, sudah nggak jauh-jauh dari pelanggaran lalu lintas. Tapi mekanisme pelaksanaan dari etle itu sendiri gimana Bang? Untuk bisa lebih dijabarkan gitu Bang. Oke. Jadi dalam penindakan pelanggaran yang menggunakan alat elektronik atau etle, jadi bermacam-macam ya. Ada CCTV, ada kamera yang dipasang di kendaraan, atau ada kamera juga yang dipasang di badan atau body cam. Nah, itu kesemuanya bertujuan untuk pembuktian secara otentik suatu pelanggaran. Nah, pengguna jalan atau pengendara kendaraan bermotor yang melanggar lalu lintas, kemudian dia tercapture atau tertangkap kamera pada saat dia melanggar, akan diberikan surat. Nah, ini surat, bukan surat cinta, bukan ya. Jadi surat ini surat untuk penyelesaian perkara pelanggaran yang sudah dilakukan oleh pelanggar. Jadi surat itu nanti akan dikirim kepada pemilik kendaraan sesuai dengan TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor yang tercapture oleh kamera, termasuk di foto tersebut bentuk pelanggarannya. Yang perlu kita ketahui pada saat pelanggar itu sudah tercapture kamera, jadi saat itu juga data pelanggar yang ada di Samsat, Satuan Administrasi Manunggal 1 Atap, itu langsung terblokir. Jadi langsung terblokir dengan otomatis. Si pelanggar tidak akan bisa memperpanjang atau membayar pajak tahunan sebelum menyelesaikan urusan tilang. Perkara tilang. Perkara tilang. Jadi setelah mendapatkan surat, pelanggar bisa menyelesaikannya melalui website. Nah, nanti ditulis di bawahnya ya. Oh, siap. Oke, itu nanti
ke alamat tersebut, diklik cukup, dari rumah diselesaikan, dan nanti akan dikenakan denda maksimal. Nah, nanti kalau sudah diklik nih, semua data sudah masuk, maka akan muncul nomor tilangnya dan kode brifanya. BRI Virtual Account. Nah, setelah muncul BRI Virtual Account-nya, maka si pelanggar wajib menitipkan denda. Sekali lagi bukan membayar, tapi menitipkan denda. Sebesar denda maksimal ke Bank Rakyat Indonesia. Gitu. Nah, kenapa saya bilang tadi titip? Jadi titipnya denda itu harus denda maksimal ya. Denda maksimal itu denda yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sebagai misal, si pelanggar melanggar lampu lalu lintas atau apil, alat pelanggar, pemberi syarat lalu lintas. Nah, itu denda maksimalnya sebesar 500.000. Nah, itu yang harus dititipkan. Sekali lagi dititipkan, bukan dibayarkan. Kenapa saya bilangkan dititipkan? Apabila nanti putusan hakim itu kurang dari denda yang dititipkan, misalkan kita sudah titip 500, ternyata putusan hakimnya itu hanya 250.000, berarti si pelanggar masih punya kembalian, sisa denda, dan itu bisa diminta kembali di BRI di seluruh Indonesia. Seperti itu. Tapi pengembaliannya tidak langsung ke nomor rekening pelanggar atau dikirim dari ini, Bang? Nanti ada pemberitahuan. Jadi pelanggar nanti setelah menitipkan denda, dia nanti mengkonfirmasi ke kejaksaan untuk dendanya berapa. Nah, nanti di situ nanti kan ketahuan dia. Ternyata, saya hanya dapat benda sekian, oleh hakim diputuskan sekian, dia harus ambil. Tetapi kalau hakimnya memutuskan sesuai dengan denda yang tertera, misalkan 500.000, ya wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah kan gitu. Atau bahkan kalau kurang misalkan. Yang kurang ya harus nambah. Kalau juga. kurang enggak, karena kan ini denda maksimal. Oh, denda maksimal. Kurang enggak, tapi kalau kelebihan ada sisanya, ya itu. Artinya yang dititipkan itu denda maksimal ya, Bang? Denda maksimal. Terus kalau misalkan yang tertera di undang-undang itu. Ada lebihnya dari putusan itu bisa bisa diambil kembali oleh pelanggar di BRI di seluruh Indonesia. Nah, jadi tugasnya pelanggar nanti pada saat setelah dia melakukan penitipan denda ke BRI, dia harus mencari tahu besaran denda yang seharusnya yang diputuskan oleh hakim. Jadi mekanismenya seperti itu, kawan. Kurang lebihnya sih sama dengan penilangan manual. Betul. Hanya saja cara monitor penindakan itu lebih ke teknologi yang lebih canggih lah, karena semua orang sudah tahu lah, ini sudah 2021, siapa yang nggak tahu teknologi. Abang beca aja masih mainan Android. Nah, itu dia. Kan nggak masuk akal kalau nggak tahu elektronik, kecuali kamu hidup di atas gunung sana, wallahu a'lam. Nah, gitu. Jadi ini ada pertanyaan, Bang. Misalkan gini, orang yang ini kan penindakan elektronik ya, otomatis menggunakan alat semacam CCTV ya, dan body cam tadi ya. Kalau misalkan kan ini masih banyak nih orang punya kendaraan tapi belum dibalik nama. Kendaraannya itu masih nama orang lain gitu. Itu gimana itu, Bang? Nanti kan otomatis larinya ke nopolnya ini tadi. Yang lama. Betul. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa begitu kendaraan itu tercapture melakukan pelanggaran, maka kendaraan tersebut langsung terblokir. Nah, untuk itu pada saat nanti si pelanggar kan akan mengetahui pada saat dia mau membayar pajak. Membayar pajak pun kalau bukan atas namanya kan juga kan sulit kan. Nah, nanti apalagi itu sudah ada pemblokiran, maka wajib hukumnya bagi pemilik kendaraan yang baru untuk balik nama gitu dan menyelesaikan perkara pelanggarannya. Gitu. Jadi seperti itu, kawan. Ya memang akan ada sedikit ribet buat kamu. Nah, supaya nggak ribet ya jangan melanggar. Karena ini kan tujuannya untuk menertibkan. Jadi ETLE ini semata-mata untuk menanamkan budaya tertib lalu lintas kepada masyarakat kan. Karena tujuan kita untuk berlalu lintas itu adalah menciptakan Kamsel Tipcar Lantas, keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tapi ini, Bang, ya ngomong-ngomong teknologi ETLE ini kalau nggak salah jauh sebelum digaungkan ini kan Surabaya sudah duluan itu, Bang. Betul sekali. Jadi Surabaya itu
sudah melaksanakan jauh beberapa tahun yang lalu sebelum etle ini digalakkan oleh Kapolri. Jadi kita sudah mendahului lah. Sudah mendahului itu. Atau mungkin bisa dikatakan mungkin karena dilihat teknisnya bagus, akhirnya diadopsi, diskalakan menjadi nasional. Ya. Kan bisa jadi kan seperti itu, Bang. Kadang kan ada ide-ide dari daerah, ternyata setelah dinilai itu berjalan dengan baik dan betul-betul memberikan dampak yang bagus. Ya bisa saja diadopsi secara nasional kan bisa jadi. Betul. Kan gitu. Makanya luar biasa juga sih. Ya sedikit ada kebanggaan untuk Surabaya karena sebelum ini digaungkan pun Polrestabes Surabaya itu sudah menerapkannya terlebih dahulu. Betul sekali. Gitu. Sehingga akhirnya sekarang alhamdulillah Kapolri pun ya bukan, mungkin kita nggak tahu ya apresiasinya kemana, tapi sejalan dengan itu Kapolri menerapkan hal yang sama seperti di Polrestabes Surabaya. Betul. Tapi skalanya nasional, Bang. Skalanya nasional. Skalanya nasional. Cuma sekarang mungkin lebih jauh lebih baik lah. Mekanismenya jauh lebih baik, lebih baik. Lebih kompleks. Jadi gitu. Ya, itu tadi mengenai etle, Bang ya. Terus kalau yang lain apa, Bang, yang sekiranya masyarakat ini perlu paham, perlu tahu lah tentang lalu lintas ini gitu, Bang. Saya punya tip nih tentang supaya selamat dalam berlalu lintas. Jadi gini, memang untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban lalu lintas itu harus dimulai sejak awal, sejak dini dan dari diri sendiri. Itu yang pertama. Sebenarnya dalam berlalu lintas itu kita mulai dengan mentaati dulu 4 peraturan dasar. Jadi ada 4 peraturan dasar nih yang sering kita temui di jalan. Peraturan dasar itu apa saja? Yang pertama adalah rambu lalu lintas. Nah, ini masyarakat kadang masih mengabaikan, menganggap bahwa itu hanya hiasan jalan, padahal itu termasuk sarana prasarana jalan yang ada. Ini diatur dalam pasal 287 ayat 1 untuk pidananya. 287. Sedangkan rambunya sendiri ada di pasal 106. Nah, itu. Nah, rambu itu kalau menurut warna itu dibagi menjadi 4. Ini untuk rambu konvensional ya. Jadi ada 4 macam rambu menurut warnanya, yaitu merah kelarangan, biru peringatan, biru perintah, kuning peringatan, dan hijau petunjuk. Untuk rambu kuning sendiri itu menandakan bahwa ada ancaman, bahaya, situasi yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Biasanya setelah rambu kuning tersebut akan ada hal seperti tersebut ya. Kemudian kalau menurut jenisnya itu ada 2. Rambu konvensional seperti yang tadi saya sebutkan, yang merah, kuning, hijau, biru. Nah, itu berupa daun rambu dan batang rambu yang ditanam di pinggir jalan. Sedangkan yang kedua adalah rambu elektronik. Jadi ada rambu batang yang konvensional, kemudian ada rambu elektronik. Nah, elektronik ini kadang orang abai ini. Nah, betul. Padahal itu ada resiko hukumnya juga itu, Pak. Ada sama. Jadi status hukumnya itu sama dengan rambu konvensional. Hati-hati kamu di jalan. Kayak Videotron, seperti itu. Kalau di Surabaya banyak sih. Surabaya banyak, tapi seringkali diabaikan. Padahal itu juga ternyata ada resiko hukum kalau kamu abai terhadap itu. Status hukumnya sama. Hati-hati tuh, jangan sosokan kamu di jalan. Kalau dulu ada polisinya, kita bisa sembunyi-sembunyi. Sekarang jangan macam-macam, CCTV di mana-mana kan. Iya, nggak bisa. Dia langgar rambu aja, termasuk rambu konvensional dan rambu elektronik, ya kena jepret, selesai. Apalin tuh. Makanya perlu sekali ya, Bang, Jadi bukan hanya sekedar seseorang itu hanya bisa berkendara sebenarnya. Betul. Mematuhi rambu-rambu itu memang sangat penting. Saya sendiri kadang ini secara pribadi ya. Alhamdulillah karena banyak berteman sama polisi. Terlebih saya sudah berapa tahun ini pernah kerja membantu polisi lah. Itu akhirnya kalau berkendara, lirik kanan, lirik kiri, apa yang dicari? Bukan cari apa, lihat rambu-rambu itu. Takutnya ada larangan atau apa. Terutama kecepatan, kawan.
Ya siapa sih yang nggak bisa tancap gas? Hampir semua orang, apalagi yang sudah kaula-kaula muda ini yang merasa hebat. Jiwa muda, darah muda. Ya siapa yang nggak bisa? Hampir semua orang lah, gitu kayak gitu. Tancap gas, siapa aja bisa. Cuma pernah nggak terpikir resiko terhadap tancap gasnya itu tadi, gitu loh? Pernah nggak? Itu aja pertanyaan saya. Kenapa ya? Satu, pengalaman pribadi, beberapa kali saya jatuh. Bukan karena apa, tapi karena memang kecepatan. Melebihi batas kecepatan. Melebihi, gitu. Itu diatur juga tuh dalam peraturan Menteri Perhubungan tuh tentang batas kecepatan. Gitu Bang. Iya. Itu pun juga ada ya. Terus tadi kan apa? Yang pertama rambu tadi ya. Rambu. Kemudian yang kedua peraturan dasar yang wajib dipatuhi ini adalah marka jalan. Marka jalan. Nah, marka jalan itu ada 3 jenis. Ini juga harus tahu masyarakat nih 3 jenis. Apa saja? Yang pertama adalah marka garis. Marka garis. Nah, marka garis itu macam-macam juga. Ada marka stop line, ada marka solid tidak terputus, marka terputus, marka membujur dan marka melintang, ada marka chevron. Nah, ini marka chevron nih kadang banyak yang belum tahu nih. Marka chevron itu adalah marka yang terdapat di antara 2 jalur menuju 1 jalur atau sebaliknya 1 jalur menjadi 2 jalur. Biasanya mengerucut dan ada garis-garisnya. Ada garis-garisnya. Itu marka chevron namanya. Jadi apa? Diulangi Bang, dari 1 jalur, 1 jalur menuju 2 jalur atau dari 2 jalur menjadi 1 jalur itu ada marka chevronnya. Oh, gitu. Dan itu tidak boleh dilintas. Tidak boleh dilintasi. Jadi harus mengikuti marka tersebut. Nah, termasuk biasanya disambung dengan marka solid tidak terputus, tidak boleh dilintasi juga itu. Nah, ini juga penting sekali diketahui ini. Orang kadang tiba-tiba dikejar polisi, dihentikan, bingung pelanggarannya apa. Kadang merasa nggak bersalah. Betul. Tapi padahal itu salah satu penyebabnya marka itu tadi yang kerap kali tidak disadari Bang ya. Nah, itu dia. Itu. Jadi ada marka apa tadi? Putus, marka solid, tidak terputus, marka terputus, marka melintang, marka membujur, marka chevron, marka yellow box junction. Nah, itu yang ada persimpangan warna kuning nih. Mungkin sebagian masyarakat awam nih. Itu kayak apa itu Bang? Kalau marka box apa tadi orange? Orange. Itu yellow box junction nih. Itu katanya ada ibu-ibu ini ngapain lambangnya kantor pos di sini? Bukan. Bukan itu. Jadi itu marka yellow box junction berfungsi untuk mengurai kemacetan. Jadi apabila ada pengendara berada di persimpangan yang ada yellow box junctionnya, hukumnya wajib mendahulukan kendaraan yang ada di yellow box junction, walaupun lampu lalu lintas atau traffic light-nya sudah berwarna hijau. Karena ini fungsinya untuk mengurai kemacetan. Jadi sekalipun lampunya sudah hijau, kalau di yellow box junctionnya masih ada kendaraan, dilarang kita menjalankan kendaraan. Hati-hati, masuk pelanggaran juga itu nanti kamu. Jadi meskipun sudah hijau, tapi kendaraan yang baru saja melintas dari TL sebelumnya belum habis, kamu jangan asal tancap kan gitu ya Bang ya. Bisa ditilang dan ada CCTV ya. Nah itu jadi apa tadi sudah 2 Bang ya? Ada marka melintang, membujur. Bukan tadi apa itu? Rambu ya. Rambu. Ini marka belum selesai nih. Markanya ada satu lagi yang belum tahu nih orang-orang. Marka berbiku. Marka berbiku. Ini banyak juga yang nggak tahu. Rasanya kayak apa itu? Jadi kalau menemukan ada di pinggir jalan atau di tikungan atau di tempat-tempat yang rawan kemacetan, di situ biasanya terpasang marka berbiku di pinggir jalan tuh yang lancip-lancip kayak segitiga. Itu namanya berbiku. Jangan dipikir berbiku itu ada polisi bawa barbecue itu bukan berbiku, bukan barbeque kan. Jadi berbiku, marka jalan berbiku itu fungsinya adalah untuk embargo berhenti, artinya sama sekali tidak boleh berhenti di area yang ada marka berbiku tersebut. Itu biasanya saya baru ingat nih Bang, biasanya ada di kayak di taman-taman gitu. Betul, di taman, di tikungan atau itu jalan yang sempit. Itu kan ada tuh yang kayak segitiga gitu, itu bukan makanan guys. Jangan dipikir itu jajan. Makanya nggak salah polisi loh, saya nggak gerak nggak apa, terus tiba-tiba kamu dihampiri terus ditindak loh. Di situ ada marka yang sedang kamu langgar. Walaupun tidak ada rambu larangan berhenti loh ya. Itu marka berbiku. Artinya pelanggaran lalu lintas itu bukan hanya sekedar ada tentang rambu-rambu,
atau marka yang umum kamu ketahui. Lah soal marka aja kamu nggak paham semuanya. Ya kan Bang ya? Betul. Mulai dari marka putus, marka solid ya. Marka solid itu yang nggak putus itu yang Bang. tidak terputus itu tidak boleh dilanggar. Nah, kalau yang tidak putus itu maknanya apa itu Bang? Itu tidak boleh dilanggar. Jadi misalkan kita berada di sebelah kirinya nih. Sebelah kirinya marka tidak berarti kita tidak boleh bergerak ke kanan. Oh gitu. Atau dari kita di sebelah kanannya berarti kita tidak boleh bergerak ke kiri. Kalau ada yang double nih kadang ganda nih ya, marka solid dengan marka terputus. Nah kalau yang di sebelahnya marka terputus boleh berpindah lajur, tapi yang dari marka tidak terputus tidak boleh berpindah. Oh gitu. Termasuk mendahului juga Bang ya? Iya, menyalip. Karena kan memang nggak boleh melintasi itu kan. Jadi artinya termasuk juga tidak hanya berpindah lajur Bang ya. Menyalip pun kamu nggak boleh. Menyalip boleh, yang penting tidak melanggar markanya. Markanya. Gitu. Oh gitu. Nah, terus ada lagi, kemudian marka yang berikutnya adalah marka lambang. Kalau tadi marka garis, sekarang ada marka lambang. Kalau marka lambang itu cukup simpel. Jadi biasanya berupa lambang, gambar segitiga. Kalau gambar segitiga itu namanya marka prioritas. Nah ini marka prioritas ini berada di jalan yang lebih sempit biasanya. Nah fungsinya, maknanya bahwa pengendara yang berada di jalan yang ada marka prioritasnya atau marka segitiganya itu dilarang langsung melajukan kendaraan. Jadi harus berhenti dulu di persimpangan biasanya yang lebih kecil, berhenti dulu dan mengutamakan kendaraan yang berada di depannya, di jalan yang ada di depannya gitu. Itu marka prioritas. Kemudian ada marka lambang yang berupa tanda panah ke kanan, ke kiri, lurus dan sebagainya. Itu marka lambang. Dan yang terakhir adalah marka benda. Nah, marka benda itu berupa water barrier, traffic cone, bisa juga di paku jalan. Seperti yang kemarin mungkin yang viral ya, yang menerobos di lingkungan istana itu kan, itu sebenarnya di depannya sudah ada marka itu. Sudah ada barrier. Nah, itu sudah berkekuatan hukum itu sebenarnya. Bentar, barrier itu apa sih? Ngerti nggak? Barrier itu macam-macam loh. Ada water barrier, ada beton. Nah, macam-macam itu. Artinya barrier itu pemisah Bang ya? Betul, pemisah lajur. Atau pembatas. Pembatas. Artinya tidak boleh dilintasi. Indonesia gak ono seloridi malah dibuka kek. Nah, itu di dekat Taman Bungkul itu kan sudah ditutup. Kalau kayak PPKM itu kan sama polisi sudah pasang barrier. Ini kalau di luar negeri orang udah cerdas, begitu pasang, nggak akan dia lewat. Di orang Indonesia agak ada polisinya, dibuka dilewat dia. Begitu ketahuan Pak polisinya ditilang lah. Sopo sing ngono rek. Cuma ning ngono ae lho Pak, titik. Kelakuan nih. Artinya gini ya gimana ya? Tingkat kesadaran sebenarnya. Mindsetnya harus kita mindsetnya. Jadi selain kamu ini tahu dan paham tentang peraturan lalu lintas, berikut simbol-simbolnya yang bisa simbol itu sendiri bisa berakibat hukum buat kamu. Ya ringan sih hukumnya. Paling kamu ditindak secara langsung atau yang biasa disebut tilang. Tapi kan yang paling penting di sini kan kesadaran gitu Bang. Betul, kesadaran sih. Kesadaran dalam karena kecelakaan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Ini yang penting harus kita pegang. Dan kecelakaan itu pasti diawali oleh pelanggaran lalu lintas, itu pasti. Tuh, dengar tuh, rungok. Kalau tadi kita sudah bahas masalah rambu sama marka. Nah, 4 peraturan dasar yang ketiga adalah apil. Apil itu apa Bang? Alat pemberi isyarat lalu lintas. Alat pemberi isyarat lalu lintas. Traffic light. Nah. Kamu nonton channel ini sambil belajar, bawa bolpen sama kertas, catat apa yang diomong Bang Firman ini. Biar kita orang Surabaya biar harus. Biar kamu paham juga nanti. Jadi apil sendiri itu ada 3 nih. Iya Bang. Apil untuk persimpangan, nah itu yang merah, kuning, hijau itu biasalah. Ini diatur dalam fase. Jadi berapa untuk lajur sini berapa fase, berapa lama, berapa menit. Nah ini berapa menit. Nah, itu tujuannya untuk mengatur kelancaran supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, wong Indonesia gak. Kalau orang Indonesia itu kuning itu dihajar aja gitu kan. Sementara yang sini sudah hijau, berpikiran sama nih katakanlah ya. Sini pikir masih kuning aja, kita tarik tancap gas. Yang sini sudah hijau, udah kesempatan saya hijau. Begitu sama-sama jalan akhirnya bertabrakan kan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah kalau meninggal dunia kan dapat 50 juta. Iya, jangan sampai lah. Dapat 50 juta tapi yang enak ahli warisnya. Ahli warisnya, bojone sik 6 rabi maneh kan.
Ya dapat duit secara singkat, tapi ahli Oke. waris yang dapat. Betul. Nah itu tadi. Ya kita berharap semuanya berkendara dengan selamat lah kan gitu. Itu tadi yang traffic untuk yang persimpangan. Kemudian ada traffic light yang untuk penyeberangan, namanya PCTL. PCTL. Nah, iya kalau sampean misalkan punya temen, kita jajan di mana? Taman Bungkul di mana? Dekatnya PCTL. Bingung dia. Apa itu PCTL, Pak? Apa ya? Pelikan Crossing Traffic Light. Nah, Pelikan Crossing Traffic Light. Traffic Light. Itu. Nah. Kalau orang Surabaya bilang tot 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 tot. Oh, itu. Itu nama kerennya itu PCTL ya. Percaya nggak percaya, saya bertahun-tahun sama polisi baru nggak apa yang biasanya totot-totot. Ternyata namanya PCTL. Namanya PCTL. Nah, Pelikan Crossing Traffic Light. Makanya perlu banyak belajar nih guys. Iya. Terus ada lagi warning light, itu biasanya ada di tempat industri dan lain sebagainya untuk peringatan saja. Yang terakhir dasar hukum yang harus dipatuhi adalah 12 gerakan pengaturan lalu lintas. Nah, itu sangat penting. Ini yang penting. Karena apa? Gerakan pengaturan lalu lintas ini di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 hukumnya wajib diutamakan. Jadi itu tadi Bang ya. Apa? Terus satu lagi. 12 gerakan pengaturan tadi ya. Jadi hukumnya memang wajib diutamakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa 12 gerakan pengaturan lalu lintas ini wajib diutamakan daripada ketiga peraturan dasar di atas, rambu, marka, dan traffic light. Contoh misalkan lampu warnanya merah, polisi bilang maju, maka pengendara wajib mematuhi perintah tersebut. Nah, gitu. Itu jauh lebih wajib sebaliknya. Iya. daripada rambu-rambu yang tadi ya. Sebenarnya semuanya wajib, tapi istilahnya lebih diutamakan yang untuk memahami wajib 12 diutamakan gerakan. betul. Dan seperti apa 12 gerakan itu, karena saya sendiri nggak tahu, masyarakat banyak yang nggak tahu. Bisa googling nanti. Nah, next nanti kita atur jadwal Bang ya. Kita kasih prakteknya supaya kamu juga paham dan belajar tentang lalu lintas biar nggak setengah-setengah juga. Jadi biar ada continue, ada hal terbaru apalagi tentang lalu lintas yang kamu harus tahu. Artinya aturan-aturan yang belum pernah diketahui ya. Baik yang aturan yang lama tapi sampai sekarang masih berjalan maupun ada aturan-aturan terbaru, insya Allah kita akan terus update ya. Betul. Mudah-mudahan seperti itu. Nanti diatur Bang jadwalnya Bang. Kapan untuk. Jadi intinya dalam berlalu lintas itu ada 3 hal yang harus dimiliki. Yang pertama adalah smart, cerdas, terus teknik berkendara dan tata krama. Itu. Harus penting ini, tata kesopanan santunan lo penting ini di jalan. Ingat itu pesannya Cak Tejo. Cak Firman. Oh Cak Firman. Bolone Cak Tejo kan ya. Dulure Cak Tejo. Dan satu lagi, jangan suka telat. Ini terakhir dari saya. Jangan suka telat apa itu Bang? Waktu, mengolor-olor waktu. Jadi kalau memang membutuhkan waktu dari rumah ke kantor itu berapa menit, manage dengan baik dan benar. Karena itu juga salah satu. Jangan suka mepet-mepet. Betul, kalau orang udah terlambat kan dia udah hilang, dia mau melanggar semua pelanggaran dilanggar, akhirnya akibatnya bisa terjadi kecelakaan. Jangan kayak orang India. Tahu orang India? Orang India itu dia sering terlambat. Makanya orang cewek-cewek India tuh sama cowok-cowoknya itu nggak seberapa serp karena suka terlambat itu tadi. Ada lagunya tuh. Mau tahu lagunya? Lagunya apa Bang? Careta kawan laku tekane sore. Itu. Janjian awan tekone sore. Masuk guys. Jadi untuk sementara hari ini kita cuma bisa kasih edukasi itu dulu Bang ya. Karena kalau disemuakan nanti ya waktunya juga yang nggak menututi, karena Bang Firman juga harus ada waktu untuk keluarga, untuk jam tugasnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau kawan YouTube Indonesia senang dengan tayangan ini ya dukung terus supaya kita bisa terus update tentang banyak hal lah, bukan hanya tentang ini, tapi kita lebih prioritaskan di bidang edukasi. Betul. Nah, di bidang edukasi salah satunya tentang lalu lintas ini. Gitu. Cukup sekian dan terima kasih Bang Firman ya atas waktunya, sudah merepotkan hari ini. Tapi mudah-mudahan jangan bosan, karena insya Allah lain waktu kita akan ketemu lagi. Akan ada ilmu-ilmu tentang lalu lintas berikutnya. Gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jibril Art. Salam Cak Tejo, cakap.
tertib Mantap. Jogo Surabaya.